Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, nama saya Srabi Manyubawa Supanoto. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini kita akan membahas mengenai lingkaran dan aplikasinya dalam kehidupan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai persamaan lingkaran itu dan contoh soalnya. Jadi di sini kita akan membahas ada contoh soalnya. Nah, ini gengs. Jadi pertama-tama kita akan di sini membahas persamaan lingkarannya nih. Di sini ada persamaan lingkaran. Nah, di persamaan lingkaran ini, di sini kita bisa lihat di sini tuh ada jari-jari lingkaran ya, tentu saja ada jari-jari lingkaran. Nah, terus di sini kita mendapatkan persamaan yaitu x min a kuadrat plus y minus b kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Nah, kenapa di sini jari-jari kuadrat r pangkat 2 biar membedakan aja, karena di sini ada jari-jari R kapital gitu. Maksudnya ini sebagai dilambangkan saja. Nah, terus dari persamaan ini, gengs, dari persamaan ini kita dapat turunkan menjadi x kuadrat. Nih, di ini kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi x kuadrat minus 2ax plus a kuadrat plus y kuadrat minus 2by plus b kuadrat minus jari-jari kuadrat ini, karena di ruas sebelahnya itu kita jadikan 0 agar lebih gampang. Nah, dari persamaan ini kita bisa bentuk persamaan baru, maksudnya ini dirapihkan lagi menjadi x kuadrat plus y kuadrat minus 2ax minus 2by plus a kuadrat plus b kuadrat minus r kuadrat sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita mendapatkan suatu persamaan baru. Persamaan baru yaitu persamaan umum yang biasanya dipakai ketika kita menyelesaikan persoalan si lingkaran ini. Nah, persamaan umumnya itu adalah x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, di mana si a-nya itu adalah minus 2a nih. Si a-nya itu adalah minus 2a. Wait, nih. Kan di sini ada ax kan. Nah, si a-nya itu adalah minus 2a. Nah, berarti kalau a sama dengan minus 2a, berarti setengah a kapital sama dengan a yang kecil. Oke. Oke. Nah, terus ada yang namanya di sini b kapital sama dengan minus 2b. Nah, oke geng, sebelumnya a kecil sama b kecil ini adalah titik sudut si lingkaran ini. Oke, sorry, tadi belum dijelaskan kan. Nah, b kapital ini sama dengan minus 2b dari si persamaan dari si titik pusat si lingkaran ini. Berarti bisa kita simpulkan setengah b kapital ini sama dengan b. Berarti kalau kita cari titik pusat itu lebih gampang, gengs, karena udah didapat ini. Berarti titik pusat sama adalah setengah a koma minus setengah a koma minus setengah b dari persamaan ini. Nah, selanjutnya gengs, di sini kan berarti kita udah dapat nih a kuadrat plus b kuadrat minus r kuadrat sama dengan 0. Berarti apabila kita mencari jari-jari, di sini ada persamaannya, yaitu akar dari minus setengah a kuadrat ditambah minus setengah b kuadrat dikurang c. Nah, ini nih c nih, ya kan, sama dengan jari-jari. Nah, di sini nih minus setengah a kuadrat itu kalau kita iniin kita jabarkan lagi itu jadinya seperempat a kuadrat, ya kan? Karena minus setengah dikali minus setengah itu jadinya seperempat. Nah, selanjutnya plus minus setengah b, ya kan, tadi minus setengah b kuadrat itu jadinya seperempat b kuadrat minus c sama dengan r. Segitu aja gengs penjelasan dari persamaan lingkaran ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya. Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan contoh soalnya. Contoh soal.
dari sini ada contoh soalnya yang mudah dulu ya, geng. Yang mudah dulu ya, Ibu, karena saya masih pemula dalam ini. Tentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus 2X minus 8Y minus 8 sama dengan 0. Pertama-tama, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah jawaban. Jawabannya adalah, nah, pertama-tama, gengs, kita lihat dulu nih persamaan umum. Dari sini kan X plus 2 plus Y pangkat 2, X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 8Y min 8 sama dengan 0. Itu sama seperti persamaan umum kita, yaitu yang ini. Nah, sama dengan 0. Kita copy sini, sini, paste. Nah, ini lalu selanjutnya apa? Di sini kita belum menemukan yang namanya titik pusat. Pertama, yang harus kita cari adalah tentukan pusatnya. Di sini ada tentukan pusatnya. Nah, bagaimana caranya menentukan pusat? Oke, menentukan pusat. Pusat itu, gengs, pusat itu di sini kita lihat kan tadi ada rumusnya. Pusat itu A, B, kan? A kecil, B kecil. Di sini sudah kita ketahui minus setengah A itu pusatnya A. Jadi kita copy di sini. Pusatnya adalah ini. Pusat B. Minus setengah B. Pasta. Nah, ini pusatnya. Nah, selanjutnya kita juga disuruh menentukan untuk jari-jari dari persamaan lingkaran. Bagaimana caranya kita menentukan jari-jari? Di sini sudah ada. Cara menentukan jari-jari adalah dengan persamaan ini. Nah, R sama dengan ini. Oke, guys, pertama kita harus menentukan pusatnya sebelum menentukan jari-jari. Karena itu sangat penting. Oke, bagaimana cara menentukan pusat? Di sini kita sudah lihat dari persamaan umum ini, sudah kita lihat bahwa di sini 2 itu A. Nanti kita tulis A sama dengan 2. Lalu kita lihat lagi di sini BY. B-nya adalah minus 8. B sama dengan minus 8. Minus 8. Oke. B-nya minus 8, A-nya 2. Dan di sini kita lihat adalah C-nya juga minus 8. Kita tulis lagi. C-nya sama dengan minus 8. Baik, sudah kita menentukan A-nya berapa, A-nya 2, B-nya minus 8, C-nya minus 8. Fungsinya apa? Kita cari pusatnya. Pusat berarti sama dengan, nah, di situ kan berarti kita bagaimana cara melakukan pusat itu minus setengah A, minus setengah dikali A kapital. Di sini kita menemukan adalah A kapitalnya adalah 2. Jadi pusatnya minus setengah dikali 2. Kita copy dulu di sini. Oke, copy, paste. Copy dulu, minus setengah dikali 2. Kali ya, ini ceritanya dikali 2, koma, sama seperti yang A, yaitu yang B-nya minus setengah dikali B kapital. B kapital kita sudah ditemukan, yaitu minus 8. Oke. Sini di paste dikali oleh mana? Minus 8. Oke, dari sini kita dapat menemukan bahwa titik pusatnya adalah minus setengah dikali 2 itu minus 1. Ya, mikir dulu lagi. Minus 1. Minus setengah dikali minus 8 dikarenakan minus dikali minus jadinya plus. Nah, minus setengah dikali minus 8 itu jadinya 4. Oke, kita sudah mendapatkan titik pusatnya. Ini titik pusatnya. Nah, selanjutnya, gengs, kita akan menentukan si jari-jarinya. Jari-jarinya ini adalah ini. Copy, kita bawahnya. Salah.
sama dengan berapa ini? Oke. Caranya adalah kita sudah menemukan yang namanya ini A kapitalnya, A besarnya, yaitu 2. Kita tinggal masukkan di sini saja. Ya, ini dikali ya setengah, seperempat dikali 2 pangkat 2 tambah seperti yang B sama seperti yang A, itu berarti B nya adalah minus 8 dikali minus 8 minus 8. Oke, dipangkat 2in. Nah, untuk C-nya juga minus 8 karena di sini nih, di sini sudah kita ketahui minus 8. C-nya minus 8. Oke, gengs. Terus ini kita tanda kurungin biar tidak pusing melihatnya. Selanjutnya. Oke, gengs, selanjutnya nih. Selanjutnya adalah kita lanjutkan di sini itu sama dengan lagi. Sini pas dulu ya. Ya, ini 2 pangkat 2 itu 4 dan seperempat dikali 4 itu sama dengan 1. Jadinya tidak usah kita tulis. Sebenarnya nggak usah kita tulis sih, kita permudah aja jadi 1 di sini. Nah, minus 8 pangkat 2 itu 64, ya enggak? Minus 8 pangkat 2 itu 64. Sini kali 64 dikali 64 minus 8 minus 8 minus 8 jadinya plus 8. Sini plus 8 plus 8. Nah, terus di bawahnya lagi kita tulis lagi di bawahnya, gengs. Bawahnya lagi di sini. Nah, di sini kan tadi di 1 kan, udah 1. Nah, seperempat dikali 64, 64 dibagi 4 itu hasilnya adalah berapa? 16. Ya, Anda pasti mikir semuanya. Nah, 16 di sini, gengs. Dan di sini seharusnya plus 8. Enggak, plus 8. Plus 8. Nah, dari ini kita tinggal ditambah. Easy banget kan? Tinggal ditambah 1 tambah 16, 17. 17 tambah 8, 25. 25. Wow, akar 25. Akar 25 berarti 5. Nah, kita sudah menemukan jawabannya. Jawabannya adalah 5. Jari-jarinya 5 dan pusatnya adalah minus 1,4. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tolong subscribe, like, dan komen channel YouTube saya. Meskipun Anda tidak ingin menontonnya. Dadah.